Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan kembali di Bedah Masalah Percikan Iman. Dan hari ini, karena ini adalah Jumat, setiap hari Jumat kita membedah buku yang saya tulis, yaitu ini judulnya Ketika Dosa Tak Dirasa. Jadi kita bedah, kita analisa poin per poin, ya. Dan kalau buku ini sudah tamat, nanti masih ada buku lain yang sudah saya tulis dan akan dibahas juga di setiap hari Jumat. Ini adalah Jumat 11 September atau bertepatan dengan 23 Muharram. Sahabat-sahabat tercinta, tak terasa kita sekarang sudah ada di 23 Muharram 1442 Hijrah atau bertepatan dengan Jumat 11 September 2020. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebagian. Kita sedang membahas tentang macam-macam dosa. Jadi ada dosa kecil, ada dosa besar. Pembagian dosa ini bukan saya yang buat tentu saja, tapi memang ada terminologinya yang dijelaskan di Quran. Misalnya di dalam surat An-Najm yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar, dari perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Berarti Quran sendiri membagi dosa itu, ada yang dosa besar, al-kabair, dan fawahish. Kabair itu dosa yang dilakukan sendirian. Kalau fawahish itu dosa yang melibatkan orang lain. Nah, dosa yang dilakukan sendirian, ada juga dosa yang dilakukan dengan orang lain, itu ada yang kategorinya kabairul itsm, dosa besar. Tapi ada juga yang lamam. Lamam itu dosa kecil. Nah, kita sudah membahas beberapa poin yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang dosa besar. Pertama, menyekutukan Allah, menduakan Allah, syirik kepada Allah. Ini dosa yang akbarul kabair, embahnya para dosa, ya. Makanya ini dikategorikan embahnya para dosa. Dosa yang terbesar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalik. Allah maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu, maksudnya selain syirik, kepada yang dikehendakinya. Maka kalau kita pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik, segera bertobat, karena kalau terbawa mati, ini kategori dosa yang tidak akan diampuni. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Kita putus asa dari ampunan Allah, kita putus asa dari pertolongan Allah, kita putus asa dari ujian-ujian, kita kemudian menjadi putus asa dengan keadaan. Wala tai'asu mir rahillah innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Kata Nabi Yakub, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari cinta Allah. Sesungguhnya hanya orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dosa besar yang pertama syirik, yang kedua putus asa dari rahmat Allah, yang ketiga merasa aman dari azab, dari ancaman. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Hanya orang rugi yang merasa aman dari peringatan-peringatan Allah, dari ancaman Allah. Jadi merasa aman, meremehkan ancaman Allah, itu merupakan dosa besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Saya ini lagi mereview apa yang sudah saya sampaikan, mengulang apa yang saya sampaikan. Durhaka kepada orang tua.
Karena orang tua itu harusnya jadi pintu surga kita. Harusnya orang tua kita ini jadi pintu surga kita. Malah ini kita abaikan, kita lalaikan, bahkan bicara kita juga seringkali menyakitkan, seringkali kita membentak, seringkali kita bisa beli tas bagus, mobil bagus, jam tangan bagus, tapi kita biarkan orang tua kita dalam kesengsaraan. Itu bagian dari kedurhakaan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sahabat tercinta, kalau kita mau beli mobil bagus, mikir dulu, apakah saya sudah melakukan kebaikan sama orang tua saya? Ya, kalau kita ibu mau beli tas bagus, tas mahal, mikir berapa yang saya berikan sama orang tua saya? Apakah sudah sebanding dengan tas yang saya beli? Coba jadikan dia sebagai pintu surga. Jangan sampai ya kita ini menjadi orang yang menyia-nyiakan orang tua sehingga dikategorikan sebagai orang yang durhaka. Karena sejujurnya tidak sedikit orang yang bisa piknik ke tempat-tempat yang mahal, makan di restoran yang mahal, jam tangan mahal, baju mahal, mobil mahal, tapi sedikit sekali dia membantu dan meringankan beban orang tuanya, padahal orang tuanya membutuhkan. Ya saya misalnya tidak bisa bantu orang tua karena saya miskin, itu masih bisa termaafkan kan. Saya nggak bisa bantu karena memang saya miskin, saya kurang, nah itu kan termaafkan. Ini mah ya kita pakai mobil mahal, jam tangan mahal, tas mahal. Ibu kita ke dokter pakai beca, hari kita pakai mobil mewah. Nah ini durhaka itu sebenarnya, ini anak durhaka. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan nasib orang tuanya, ya. Yang berikutnya tentu saja membunuh, ya. Itu termasuk dosa besar. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dalam An-Nisa dikatakan wa may yaqtul mu'minan. Siapa yang dengan sengaja membunuh orang beriman. Fajazauhu, balasannya itu jahannam, kekal di dalamnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin, menuduh zina, ya, pada wanita yang baik-baik. Yang lebih parah lagi yang kita tuduh itu istri kita sendiri. Wah, itu lebih parah lagi. Menuduh zina, menuduh orang bahwa dia itu suka menjual diri. Nah, itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, menuduh orang berzina gitu. Nah, tapi ada juga kan istri yang menuduh suaminya berzina, suami yang menuduh istrinya berzina. Padahal susah dibuktikan, tidak bisa dibuktikan, maka sesungguhnya tuduhan itu kategorinya dosa besar. Walahum adzabun azim dalam surat An-Nur ayat 23-24. Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, ya, lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang seperti itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan baginya azab. Jadi kalau Allah memberikan gambaran azab bagi pelakunya, itu menunjukkan bahwa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Nah, itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, sekarang kita lanjutkan apalagi yang dikategorikan dosa besar. Yang berikutnya adalah riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Surat Al-Baqarah 275. Orang yang memakan riba itu seperti orang yang kesetanan. Jadi orang kalau sudah kena riba, dia akan ketagihan lagi, padahal jelas-jelas riba itu menjerumuskan dirinya. Orang yang sudah menggunakan jasa rentenir, ya, rentenir, nah itu tahu bahwa rentenir itu mencekik, tapi dia akan terjerumus lagi, dan terjerumus lagi. Itu yang disebut la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Seperti orang yang kesetanan, seperti orang yang kesurupan. Jadi tidak punya arah dan menjadi ketagihan yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Maka kita berjuang untuk menjauhi hal-hal yang
tentu saja mengandung unsur riba, ya. Yang berikutnya adalah yang termasuk dosa besar menurut surat Al-Anfal ayat 15-16, mundur dari medan pertempuran. Nah ini kalau terjadi peperangan, kita nggak boleh mundur, jalan terus, ya. Hari ini kita semua sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Ini perang nih sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, untuk sahabat-sahabat saya yang profesinya sebagai dokter, ya, Anda adalah ya oleh Allah diberi amanah ilmu. Jadi nggak boleh Anda sebagai dokter lari dari peperangan ini. Jadi ada dokter yang nggak mau turun untuk menangani COVID, ya. Nah ini artinya dia mundur dari medan pertempuran. Dan ini kategori dosa besar begitu. Jadi kalau sedang berperang melawan tentara, ya ini tentara tidak boleh mundur. Nah sekarang berperang melawan penyakit. Dunia ini sekarang sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan, yang sangat-sangat kecil. Nah tentaranya siapa? Ya tentaranya dokter, perawat, teman-teman kita yang aktivitasnya di rumah sakit. Nah itu beliau-beliau ini mujahid di medan pertempuran. Jadi kalau ada dokter yang tidak mau, ya, saya mah nggak mau bisi katepaan, bisi tertular. Ini Pak dokter lupa ya kalau Anda itu lari dari medan perang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tawallauhumul adbar wala tawallauhumul adbar. Surat Al-Anfal ayat 15-16. Memang di ayat ini bicara musuh, ya. Hei orang beriman, kalau kamu bertemu musuh, fala tawallauhumul adbar, kamu nggak boleh berpaling. Jadi kudu jalan terus. Boleh berpaling, tapi sifatnya untuk strategi. Di ayat 16-nya, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Coba Anda lihat surat Al-Anfal ayat 15-16. Jadi kita ini kalau sedang bertempur nggak boleh mundur, ya. Boleh mundur tapi sifatnya lebih strategi. Mundur ya untuk strategi kita gabung dengan kelompok yang lainnya. Nah jadi tolong diingat nih sahabat-sahabat, Bapak Ibu, sekarang kita semua sedang menghadapi peperangan, yaitu dengan musuh yang tak terlihat. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga diri agar tidak kena COVID, itu sebenarnya kita sedang bertempur. Makanya semua harus punya kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita berdoa, itu kan bagian dari upaya. Ada yang sudah mengikuti protokol itu kena juga, yaitu lain soal. Kan semua orang itu punya ujian yang beda-beda. Ada orang yang sudah mengikuti protokol, ya. Saya yakinlah yang namanya dokter pasti ngikutin protokol kesehatan. Beliau orang-orang yang sangat paham. Tapi kan lebih dari 100 dokter yang sudah wafat, ya, yang sudah gugur dalam pertempuran ini se-Indonesia. Lebih dari 100 dokter, belum lagi perawat, ya. Nah, itu kalau tulus ikhlas tuh syahid. Dan tentu saja beliau-beliau sudah mengikuti protokol kesehatan, tetapi beliau benar-benar ada di medan pertempuran. Nah, kita yang tidak langsung di medan pertempuran harus support. Bagaimana supportnya? Lakukan yang kita bisa. Standar yang sudah kita sepakati dan disosialisasikan dengan begitu masif, ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya tambahkan satu, berdoa, ya. Kalau yang disosialisasikan pemerintah kan 3M, ya. Apa? Masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. Nah, kalau saya tambahkan satu lagi, berdoa, ya. Berdoa pada Allah, minta pertolongan agar kita dilindungi
Walaupun boleh jadi ada yang sudah mengikuti protokol itu kena juga. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita berjuang ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau ayat ini sebenarnya relevansinya mundur dari medan pertempuran. Nah pertempuran itu macam-macam ya. Pertempuran ada saat negara kita diserang ya oleh penjajah, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita dulu. Saudara-saudara kita, para orang tua kita, para pendiri negara ini, sebenarnya kalau boleh saya katakan, yang berjuang di medan pertempuran itu, maaf, ya harusnya 100%, tapi saya hargai 99% umat Islam yang berjihad, ya. Makanya kalau Menteri Agama membuat surat edaran agar jihad dan khilafah itu tidak dibahas di sekolah-sekolah, ya itu kan beliau tidak paham tentang sejarah gitu ya, atau paham tapi ya ingin membunuh nilai-nilai Islam melalui surat edaran dan peraturan dari Kementerian Agama. Nah sebenarnya jihad itu suatu ruh yang ada pada umat Islam untuk membuat negara ini merdeka. Karena negara ini merdeka kan bukan hadiah, tapi dibayar dengan tetesan air mata, tetesan darah, dan ribuan nyawa. Kenapa? Karena umat Islam tahu tidak boleh mundur dari medan pertempuran. Ketika kita dijajah oleh orang-orang kafir, catat teman-teman, yang menjajah kita itu orang yang beda agama dengan kita. Catat itu. Ini yang suka lupa. Ya, Belanda itu kafir, Jepang itu kafir. Nah, makanya apa? Umat Islam mengangkat senjata saat itu melawan mereka. Makanya saya pastikan non-muslim tidak ada yang melawan temannya, kan begitu. Nggak ada. Makanya yang membela negara ini sebenarnya orang Islam. 100% saya katakan orang Islam. Tiba-tiba masalah jihad tidak boleh dibahas. Ini apa ini? Ya kan gitu. Ada surat edarannya seperti yang pernah saya bacakan di sini. Surat edaran dari Kementerian Agama bahwa, dan itu ditandatangani oleh Direktur Bidang Kurikulum di Kementerian Agama. Ada surat edarannya, coba Anda googling. Saya tidak mengada-ada. Ya, itu kan sebenarnya mengajarin orang lari dari medan pertempuran. Ya enggak? Padahal mundur dari medan pertempuran itu dosa besar, saudara-saudara. Nah, yang namanya bertempur, ya, guru dia itu bertempur, ya, melawan kebodohan. Jadi guru tidak boleh mundur dari proses belajar mengajar. Kenapa? Karena dia itu mujahid, berada dalam medan pertempuran, mencerdaskan anak didiknya, guru, dosen, ya. Dia bertempurnya melawan kebodohan, begitu. Nah, dokter bertempur melawan penyakit. Nah, jadi tidak boleh dokter mundur dari medan pertempuran. Ada dokter yang nggak mau nerima pasien yang COVID gitu misalnya, ya gitu. Padahal beliau ahlinya di situ. Atau pilih-pilih, dokter ini pilih-pilih yang aman-aman gitu ya. Ya kecuali memang beliau bidangnya bukan itu ya gitu. Nah tapi kan ayah milih-milih. Nah itu mundur dari medan pertempuran sebenarnya. Nah jadi guru, dosen, dokter, perawat, pengusaha itu mujahid. Kalau kita jadi pengusaha, berjuang, bertempur. Jangan sampai usahakan karyawan kita ini bagaimana bisa bertahan ya di tengah kondisi ini. Begitu benar-benar darah kita habis, ya apa boleh buat? Terpaksa untuk sementara dihentikan dulu aktivitas. Tapi selama kita masih bisa berjuang. Karena mundur dari medan pertempuran itu dosa besar. Nah ini yang Anda bisa lihat di surat Al-Anfal ayat 15-16, ya kan? Gitu. Nah, yang berikutnya yang masuk kategori dosa besar, jangan lupa hari ini saya sedang membahas buku yang saya tulis ketika dosa tak dirasa, dan saya sedang membahas macam-macam dosa besar. Nah, yang berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dengan kezoliman, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya
dia sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini ada kata-kata zulman, ya kan? Artinya hak mereka kita ambil. Ada yang bertanya, Pak Am, saya pengelola anak yatim. Ya, hidup saya memang full untuk mengelola anak yatim. Nah, ada titipan-titipan zakat, infak, sedekah untuk mengelola anak yatim. Boleh nggak saya makan dari situ? Ya boleh, itu makan bukan dengan zolim. Tapi memang Anda total menghabiskan waktu untuk ngurus mereka. Ya itu bukan zolim. Jadi mengambil harta anak yatim secara zolim, termasuk, ini hati-hati, termasuk anak yatim anak kita gitu loh. Masih ingat nggak materi saya bahwa kalau kita ini punya harta warisan, segera bagikan. Kenapa? Itu harta anak yatim. Benar nggak sih? Gini-gini, misalnya suami Anda meninggal. Suami Anda meninggal. Di situ ada hak siapa coba? Ada hak anak-anak. Suami Anda meninggal nih. Ya, meninggal. Di situ ada apa? Ada harta warisan kan? Warisan siapa coba? Warisan Anda sebagai istri dan warisan anak-anak Anda. Ya enggak? Ada. Yang kata orang Sunda mah dikekewuk tah. Tidak mau dilepas. Padahal itu bukan punya dia. Punya anak-anaknya. Kalau dia tahan karena anak-anaknya masih kecil, dibolehkan Anda sebagai wali untuk mengelola harta anak yatim. Tapi kalau anak-anak udah pada gede, udah berkeluarga, harusnya itu udah dibagikan. Jangan menzolimi gitu loh. Ada paham anak-anak saya mah nggak minta. Jangan nunggu mereka minta. Karena di situ ada hak mereka. Kecuali kalau Anda sudah kumpulkan anak-anak Anda bicara, nah ini teh di rumah ini teh ada harta kalian. Mamah dulu belum bagikan, dah kalian masih kecil-kecil. Sok sekarang mah mamah serahkan nih ke kalian, gimana? Gitu. Kata anak-anak teh, udah mah kami terima harta kami, tapi sementara ini kami sepakat untuk tidak menjual dulu. Udah mamah pakai dulu. Takkan itu mah jelas. Ya, akadnya jelas. Berarti anak-anak itu meminjamkan kepada kita. Tapi kalau diem aja gitu ya, diem udah gitu teh si ibu nate nikah deui lagi. Padahal di situ ada harta anak yatim, anak-anaknya sendiri kan, yatim kan anaknya itu. Nikah lagi, udah gitu suaminya yang baru itu malah menggerogoti harta si ibu tadi. Wah, udah ruwet ya kan gitu loh. Nah jadi mohon, yang dimaksud memakan harta anak yatim itu hati-hati. Yang bahaya itu boleh jadi anak yatim yang ada di rumah kita, yaitu anak-anak kita sendiri gitu. Kalau kita belum membagikan harta karena memang ya anaknya masih kecil-kecil, boleh. Tapi kalau anak udah gede-gede, ya kita kudu keserahkan. Karena dia anak-anak itu hak dia, saudara-saudara. Makanya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim karena zolim. Karena zolim. Kalau tidak ada kezoliman, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada kezoliman, gitu. Misalnya anak-anak sepakat tidak dibagikan dulu, tapi kudu ada kesepakatan, ya. Jangan diem aja gitu. Dan dengar ibu, kalau ibu mau nikah lagi itu harta harus sudah dibagikan ya. Sekalipun anak-anak masih kecil, harus clear maksud saya gitu. Harus clear bahwa itu harta mereka. Karena ada kejadian begitu nikah lagi dicaplok sama suami atau istrinya yang baru. Padahal itu milik anak-anaknya. Nah ini persoalan saya cerita bukan ngarang, tapi saya cerita ini karena ada beberapa kasus yang harus saya bantu untuk diselesaikan gitu loh. Dia datang ke saya, Ustadz begini. Oh iya, ini kesalahannya karena harta anak yatim tidak dibagikan. Nah ini anak-anaknya pada menderita karena ibunya nikah lagi. Nah begitu nikah lagi, nah diambil alih sama suaminya yang baru gitu loh. Ya, atau si bapak istrinya meninggal. Jadi kalau istri saya meninggal kan saya kudu bagikan warisan itu. Kalau anak-anak sudah pada gede jangan nunggu, bagikan.
Ketika saya nikah lagi, clear bahwa yang saya bawa adalah harta saya, murni harta saya. Nah, banyak kejadian, misalnya istri saya meninggal, saya nikah lagi, harta ini masih ada pada saya. Nah, istri yang baru ini mengakui seolah-olah itu harta bawaan saya, padahal di situ ada harta anak-anak saya. Coba Anda bayangkan. Coba ini antisipasi yang kayak begini. Jangan Anda anggap sepele, saudara-saudara. Jangan Anda anggap sepele. Karena apa? Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan harta anak yatim sama dengan memasukkan ke dalam perutnya itu naro. Wasayaslauna sa'iro. Dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kalau keras begini, berarti harus diperhatikan, gitu. Itu yang harus jadi catatan. Justru yang saya khawatirkan ini bukan mengambil harta anak yatim yang yatim yang nggak ada hubungan apa-apa ya, gitu. Itu mah kan jelas lah. Kebayang nggak misalnya saya ngerebut harta anak yatim yang benar-benar yatim orang lain, itu kecil kemungkinan saya melakukan itu. Yang besar kemungkinannya adalah ya kalau istri saya meninggal, anak saya kan harus dapat bagian. Nah, itu yang kemudian saya ambil gitu tanpa hak. Itu tolong yang poin-poin yang saya tadi ceritakan itu jadi perenungan lah. Coba renungkan. Nanti Anda kalau tadi Pak Am ngomong naon sih, coba Anda nanti lihat lagi di YouTube ya. Maksudnya rekamannya di YouTube. Coba dengerin lagi. Penjelasan saya dari A sampai Z-nya. Ulangi lagi. Dan saya tegaskan yang saya ceritakan ini bukan ngarang. Anda bisa lihat di surat An-Nisa ayat 10 ya. Tapi saya tadi sudah elaborasi apa makna dari harta anak yatim itu. Ya, yang berikutnya ya. Yang termasuk kategori dosa besar tentu saja kalau kita lihat surat Al-Furqan, di surat Al-Furqan ayat 6869 ada pengulangan tentang dosa besar. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menyekutukan Allah, ya, orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Siapa yang melakukan itu? Maksud siapa melakukan itu? Siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Allah lipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita pernah menyekutukan, kita pernah membunuh, kita pernah berzina, satu-satunya cara adalah bersegera. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah meraih, berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita disuruh untuk bertobat. Nah, poin yang berikut ini adalah wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, maksudnya melakukan perzinahan, yudha'af lahul azab, Allah lipat gandakan. Berarti tugas kita adalah sekiranya pernah melakukan itu, maka segeralah sari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih ampunan Tuhan, di mana ampunan Allah itu begitu luas. Sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan membuka ampunannya kepada kita selama kita berjuang untuk memperbaiki diri. Dan ini dijelaskan juga di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, jangan kalian berputus asa. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, ini dosa besar tadi setelah memakan harta anak yatim, berzina. Nah, terus yang berikutnya adalah sumpah palsu. Kita bersumpah untuk mencelakakan orang. Kan begini, banyak kan di pengadilan orang bersumpah, tapi sebenarnya sumpah palsu. Pokoknya dia dibayar bersumpah untuk supaya orang itu lepas dari jeratan hukum, atau sebaliknya, supaya orang itu dihukum. Ya. Jadi saya bersumpah palsu, bersaksi palsu. Jadi saksi palsu dan sumpah palsu itu berdekatan. Kalau di pengadilan kan ada yang jadi saksi, benar nggak?
Nah, sebelum jadi saksi dia disumpah. Nah, saksinya palsu, sumpahnya palsu. Wih, itu mah dosa kuadrat itu. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, kita kalau jadi saksi, jadilah saksi yang jujur. Dan kalau kita bersumpah, bersumpahlah dengan benar. Ya, bersumpahlah dengan benar. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 177. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ya. Orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga murah. Jadi gini, orang yang bersumpah dengan nama Allah, kan kalau disumpah di pengadilan kan atas nama agamanya. Padahal dia itu bersaksi palsu. Dikatakan bersaksi palsu itu apa? Boleh jadi orang itu bersumpah supaya orang itu selamat. Padahal orang itu melakukan kejahatan. Akhirnya hakim memutuskan dia bebas. Tahu nggak? Karena saksi-saksi itu palsu semuanya. Akhirnya orang itu bebas. Atau sebaliknya, orang itu tidak bersalah. Ya, tapi dia jadi bemper untuk menyelamatkan. Banyak juga di pengadilan yang kayak begini. Jadi anak buahnya itu jadi bemper. Dia nggak tahu apa-apa, ya. Benar, secara hukum ada parab dan seterusnya. Tapi kan waktu itu pressure, tekanan dari pimpinannya. Kamu parab itu. Nah, begitu dia cerita, saya memarab ini karena tekanan dari pimpinan saya. Nggak didengar itu, ya, nggak didengar. Udah gitu apa? Dihadirkanlah saksi-saksi. Dan semua saksi itu memberatkan dia. Padahal saksi itu saksi palsu dan sumpah pak. Wah, itu apa? Coba Anda lihat. Apa lihat? Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan bicara, Allah tidak wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan, mengampuni dosa orang itu. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang besar, yang pedih. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang saya ceritakan mungkin bagi Anda mengatakan na'udzubillah, tapi ada pelaku ini tuh ada, saudara-saudara. Ya, pelaku yang kayak gini, Anda pikir yang saya ceritakan ini saya cerita tentang negeri awan, ya, tidak real, tidak nyata. Itu tuh ada, ya. Dia bilang, dia nangis sejadi-jadinya. Pak, saya pernah menjerumus orang ke penjara, Pak, gitu. Jadi dia baru sadar, karena saya dibayar, saya bersaksi palsu, saya ngarang-ngarang, Pak. Orang itu akhirnya dipenjarakan, Pak. Nah, dia sadar kan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan hal ini bukan seperti yang ada di sinetron atau di drakor atau dalam cerita-cerita, tapi memang nyatanya tuh ada, saudara-saudara, orang yang dibayar supaya dia bersaksi palsu dan bersumpah palsu. Tujuannya apakah menyelamatkan orang yang salah jadi terbebas dari hukuman, atau menjerumuskan orang yang tidak bersalah menjadi dihukum karena menyelamatkan, sebut sajalah dalang utamanya supaya selamat. Ini pion-pionnya aja yang dihancurkan, yang dimasukkan ke penjara. Dalang utamanya enggak. Dan itu terjadi di kita ini, terjadi yang kayak begini, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, yang berikutnya, berkhianat. Ini termasuk dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita berkhianat dengan amanah yang ada di pundak kita. Kita sebagai ayah punya amanah, sebagai ibu punya amanah, sebagai istri punya amanah, sebagai suami punya amanah, sebagai dosen punya amanah, sebagai guru punya amanah, sebagai ASN punya amanah. Kita semua itu menanggung amanah yang ada di pundak kita. Kalau kita tidak melaksanakan amanah-amanah itu, maka kategorinya kita sudah berbuat dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah,
wala tahu war rasul, jangan kamu mengkhianati Rasul, wa tahunu amanatikum, dan jangan pernah kamu mengkhianati amanah yang ada di pundak kamu, wa antum ta'lamun, padahal kamu sadar, kamu tahu bahwa di pundakmu itu ada amanah. Jadi kalau ada orang yang berjuang jadi anggota dewan, nah dia itu sedang meminta amanah. Kalau ada yang berjuang jadi kepala daerah, dia itu sedang meminta amanah. Silahkan, bagi Anda yang cerdas, yang soleh, yang punya kemampuan, saya berharap orang-orang soleh itulah yang kudu berjuang mengambil amanah. Coba kalau anggota dewan itu orang-orang soleh, kan jadi nyaman, ya. Nah makanya saya suka mengatakan, coba adik-adikku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, Anda yang punya kecerdasan, Anda yang punya potensi, Anda yang jujur, yang soleh, jadilah orang-orang yang ada di para pengambil keputusan, supaya maslahat, gitu. Supaya maslahat. Coba kalau anggota dewan itu saroleh, ya kan gitu. Wah, insya Allah keputusan-keputusan untuk rakyat ini pasti yang maslahat. Tapi kalau di dalamnya ada banyak orang busuk, nah apa yang terjadi? Kalau para kepala daerah ini orang-orang soleh, insya Allah berkah. Tapi kalau banyak kepala daerah yang busuk gimana? Coba Anda lihat. Makanya kita kudu berjuang mensupport orang-orang soleh, jujur, ya. Dan Anda yang merasa yakin Anda punya kemampuan, Anda punya kekuatan, Anda punya kecerdasan, maju jadi kepala daerah, maju jadi anggota dewan, maju. Kenapa? Biar Anda yang ngambil keputusan, bukan orang abal-abal, begitu, ya. Nah, tapi begitu Anda dapat, catat itu, amanah di pundak Anda yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wala watahunu amanatikum, jangan kamu khianati amanah-amanah yang ada di pundak kamu, wa antum ta'lamun. Jadi semua diri kita ini memikul amanah, ya, dan amanah yang ada di pundak kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan dikira ibu-ibu yang di rumah, ya, itu tidak memikul amanah. Gizi anak itu amanah ibu. Kalau anak nggak bergizi karena makannya kerupuk deh, ya kan gitu. Kasih nasi sama kerupuk, kasih nasi sama kerupuk. Ibu melalaikan amanah. Habis dah anaknya nggak mau makan, ya Anda kudu berjuang. Bagaimana anak itu bukan hanya karbo yang dia makan, protein juga dia makan, vitamin juga, dan seterusnya. Berarti Bu, kalau anak ibu, ya, kurang gizi, itu kan ibu tidak memikul amanah. Karena ternyata yang dikhawatirkan ada orang kaya tapi anaknya tidak bergizi, kekurangan gizi. Dia anak orang kaya tapi kekurangan gizi karena anaknya cuma dikasih apa? Karbo. Kerupuk, nasi, kerupuk, nasi, nasi, kerupuk, kan gitu. Alasannya apa? Habis dah nggak mau. Ya kita kudu berjuang dong. Bagaimana anak itu bisa memakan makanan yang bergizi? Itu kan amanah, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dosa besar itu kita berkhianat pada amanah yang ada di pundak kita. Saudara-saudara sekalian, dan tentu saja meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar. Itu udah kita sepakati. Masalah kakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Karena kami termasuk orang yang meninggalkan sholat. Al-Mudaththir ayat 42-43. Dan yang terakhir, melanggar janji dan memutuskan silaturahmi, ya. Melanggar janji tadi sudah disinggung, ya, dan memutuskan silaturahmi. Jangan salah, memutuskan silaturahmi itu termasuk dosa besar. Wal alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ujung dari ayat itu, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Yang memutuskan silaturahmi, ya. Orang
tidak baik sama kita baik sama dia, kita silaturahmi, tapi tetap dia memusuhi kita, nggak masalah. Yang penting kita sudah menjalin dan membangun silaturahmi. Ya Pak Am, saya sudah berusaha untuk silaturahmi pada orang itu, tapi sepertinya orang itu tetap marah dan dendam sama saya. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting Anda tidak memutuskan silaturahmi, gitu ya. Yang penting kitanya, bahwa dia itu memutuskan silaturahmi kan itu mah urusan dia. Yang penting kita, ya. Makanya betapa utamanya orang yang silaturahmi. Man ahabba ayyub sato, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa ayun sya'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Coba jalin silaturahmi. Kalau rezeki kita ingin berkah, umur kita ingin panjang, yang dimaksud umur panjang itu maksudnya umur amal soleh, ya. Falyasil rahimah, maka sambungkan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ar rahim, yaitu memutuskan silaturahmi. Saudara-saudaraku tercinta, mari kita berjuang untuk membangun silaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu orang yang melihat orang lain sisi baiknya. Jadi melihat orang lain itu sisi positif, sisi baik. Bahwa orang itu ada sisi buruk, kita juga semua punya sisi buruk, ya, benar nggak? Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, itu poin-poin yang dikategorikan dosa-dosa besar, dan Anda bisa baca di buku yang saya tulis. Ini bukunya sebenarnya tipis, ya, karena ini sebenarnya tadinya awalnya catatan-catatan ceramah saya gitu, ya, tapi kemudian untuk sementara dibukukan. Semoga bermanfaat. Nah, ini kategori dosa-dosa besar, dari mulai menyekutukan Allah sampai terakhir adalah memutuskan silaturahmi. Semua sudah saya tuliskan poin-poin pentingnya di buku yang ada di tangan saya, Ketika Dosa Tak Dirasa. Insya Allah hari Jumat besok kita akan membahas bab berikutnya. Satu persatu akan kita bahas, ya, insya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Kalau dirasa ini ada manfaatnya, Anda bisa lihat lagi kalau Anda ingin mengulang lagi materi, Anda bisa lihatnya di YouTube, ya, di Aam Amiruddin Official Channel. Dan kalau materi ini dianggap ada manfaatnya untuk orang lain, ya tentu sahabat-sahabat bisa share, bisa bagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya untuk kemanfaatan. Jangan lupa, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Orang yang menyebarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau Anda sebar kebaikan ini, ya, maka insya Allah kita semua akan dapat pahala kebaikan dari apa yang kita sebarkan. Sahabat-sahabat tercinta, demikian pertemuan kita, dan jangan lupa nanti hari Sabtu, ya, bagi alumni Umroh Haji Percikan Iman, kita ada pembinaan jam 9.30, yaitu Sahabat Baitullah. Saya menyebutnya untuk alumni dengan Sahabat Baitullah, karena kita oleh Allah sudah ditakdirkan bareng-bareng sujud di Masjidil Haram, tawaf, ya, sa'i gitu. Kita pernah bareng ke sana, dan tentu saja di Percikan Iman bukan hanya sekedar mengajak untuk berumroh, tapi yang tidak kalah penting bagaimana membina. Jadi seluruh alumni yang ikut dengan Percikan Iman, apakah haji reguler, haji khusus, umroh, jangan lupa besok jam 9.30 kita ada silaturahmi dan pembinaan di program Sahabat Baitullah, ya. Informasi lebih detail Anda gampang kan, tinggal akses aja ke Zoom, ya. Nanti ID-nya ada di Instagram saya gitu. Dan Anda boleh bawa gitu teman saudara untuk ikut, tidak apa-apa, silahkan ikut, ya. Walaupun misalnya dia belum pernah dengan kita umroh, ya tidak apa-apa. Kan ini untuk kebaikan. Hanya ini program memang disediakan untuk sahabat Baitullah yang pernah umroh haji dengan Percikan Iman, ya, karena kami juga di lembaga punya komitmen untuk bukan sekadar membawa umroh dan haji,
tapi bagaimana menjaga kemabruran umroh dan haji sampai mati. Nah, ini kan butuh pembinaan. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah ada rezeki untuk daftar haji, segera ya, haji khusus. Lumayan kalau di kondisi seperti ini banyak yang terhenti karena kondisi ekonomi. Nah, Anda yang ada rezeki cepat daftar. Lumayan itu bisa mempercepat setahun atau 2 tahun ya. Kan sekarang lagi bukan terhenti sih. Ya karena kondisi ekonomi sehingga orang mau daftar itu berpikir 2 kali. Tapi Anda yang keuangannya lagi solid, kan di kondisi pandemi ada juga yang malah keuangannya tuh solid banget. Nah, segera daftar. Dan makin Anda masih muda makin bagus. Saya sarankan berhaji itu sebaiknya masih muda ya. Nah, tapi kalau rezekinya udah tua ya tidak apa-apa juga. Tapi jangan suka ditangguhkan, segera Anda datang saja ke Taman Citarum nomor 9. Itu kantor travel Percikan Iman. Nah ya, jangan lupa besok jam 9.30. Dan malamnya ada kajian Al-Hikmah jam 19.30. Temanya adalah Aku Beriman. Nah, coba tanya, emang aku beriman? Coba apa unsur-unsur iman, apa konsekuensi iman, harus bagaimana orang beriman. Nah, temanya adalah Aku Beriman. Nanti besok jam 19.30. Oke, saudara-saudara sekalian, ini juga infonya ada di Instagram saya. Dan tentu saja saya harus mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf dan akan berwakaf. Silahkan. Alhamdulillah, kemarin atap sudah nempel, kemudian pinggir-pinggir atap itu kan harus dibeton ya, dicor. Nah, tadi malam sampai malam itu dicor sudah sekeliling masjid yang daerah atap itu, sampai tadi malam diselesaikan pengecorannya. Dan yakinlah di situ ada sejumlah rezeki yang Bapak Ibu tempelkan dan Anda jadi orang cerdas. Kenapa? Karena Anda menyimpan sesuatu yang abadi. Setelah Anda meninggal, itu masjid dipakai ribuan orang tuh sujud di situ, doa di situ, baca Quran di situ, ngaji di situ. Luar biasa. Yuk, jadilah orang cerdas dengan berwakaf. Anda tinggal transfer saja ke Bank Mandiri 13.910.5008. Bank Mandiri 13.910.5008. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang mau berinfak untuk membela agama Allah, silakan transfernya ke 13.054.54.1100. Kalau wakaf 13.910.5008. Kalau infak Anda bisa transfer ke 13.054.54.1100. Sahabat-sahabat tercinta, itu informasi yang insya Allah bermanfaat. Besok hari Sabtu insya Allah kita bertemu lagi di Bedah Masalah Percikan Iman. Saya Am Amiruddin undur dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.